Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau bikin rujak mangga kueni khas Aceh yang ala rumahan tapi rasanya enak banget, bahkan bisa untuk ide jualan. Makan rujak ini tuh ternyata nggak harus nunggu siang yang panas dan terik, makan di sore ini juga enak banget. Langsung aja gimana cara bikinnya? Ini dia. Pertama, untuk buah-buahannya opsional aja. Jadi di sini saya ada gunakan beberapa jenis buah. Ada jambu air, timun, mangga mengkal, bengkuang, dan juga pepaya. Jadi untuk buahnya ini sebenarnya opsional aja yang ada di rumah. Yang penting teksturnya ini tidak lembek ya buahnya. Setelah itu dipotong dan dicuci bersih. Kemudian jangan lupa untuk membuat rujak Aceh adalah kolang kaling dan juga mangga kueni. Untuk mangga kueninya ini saya sudah kupas. Untuk beratnya saya pakai sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Selanjutnya ada asam jawa, 1 sendok makan asam jawa atau boleh diganti dengan jeruk lemon ataupun jeruk sungkit sebagai pengganti rasa asam. Kemudian 10 buah cabai rawit, 3 buah cabai keriting warna merah, 50 gram atau 2 keping gula merah. Untuk asam jawanya di sini saya seduh terlebih dahulu menggunakan air panas secukupnya saja. Setelah itu sambil menunggu asamnya larut dengan air panas, kita sisihkan terlebih dahulu. Sisa air mendidih untuk menyeduh asam saya gunakan untuk merebus cabai. Cabai rawit dan juga cabai keriting ini direbus sebentar aja, cukup sampai layu aja supaya nanti pada saat dihaluskan tidak ada rasa atau aroma langu ya dari cabenya. Setelah air mendidih kemudian dirasa sudah cukup layu, matikan api kompornya dan diamkan saja terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya untuk mangga kueninya di sini saya sudah pisahkan antara biji dan juga dagingnya. Langsung saja saya haluskan dengan menggunakan chopper. Masukkan semua mangga kueni ke dalam chopper, kemudian saya tambahkan dengan gula jawa yang sudah saya chop-chop atau potong kecil-kecil. Dan saya juga tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Supaya mudah untuk mencopernya, saya tambahkan sedikit air, kurang lebih 70-100 ml air minum. Kemudian saya chopper sampai benar-benar lumat dan halus. Setelah dirasa mangga sudah halus dan lumat, ini dia hasilnya. Selanjutnya, untuk mangga kueni yang sudah saya haluskan ini akan saya taruh di wadah terpisah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya alat choppernya saya gunakan untuk menchopper cabai. Kenapa saya pisah? Supaya nanti saya bisa mengukur tingkat kepedasan yang saya mau ya. Jadi kalau misalnya langsung digabung takutnya terlalu pedas. Jadi di sini saya pisah untuk menggiling cabai dan juga mangganya. Cabenya dicopper sampai benar-benar halus dan lumat atau sesuai dengan yang diinginkan aja. Kalau mau ada sedikit tekstur berarti tidak perlu terlalu halus. Setelah itu semua sudah siap. Di sini untuk buahnya saya akan mencampur setengah terlebih dahulu supaya lebih gampang mengaduknya. Saya masukkan sedikit demi sedikit jus mangga kueni tadi yang sudah dihaluskan. Setelah itu saya racik dan saya tambahkan dengan cabai yang juga sudah saya giling atau saya haluskan. Untuk seberapa banyaknya ini selera aja, opsional tingkat kepedasan dan keasamannya ya.
Setelah jus mangga, cabe, dan asam dimasukkan, selanjutnya ini saya aduk sampai tercampur dengan merata. Jadi kenapa saya pilih buah yang masih segar dan juga keras, tidak lembek ya maksudnya, supaya pada saat diaduk seperti ini buahnya itu tidak gampang dan tidak mudah hancur. Untuk jenis buahnya apa aja yang mau digunakan opsional aja, sesuai dengan selera atau disesuaikan dengan buah yang sedang ada di rumah atau yang sedang musim itu apa. Tapi yang pasti dan wajib ada adalah mangga kueninya karena memang di sini saya mau buat rujak mangga kueni. Setelah setengah saya masukkan buahnya, selanjutnya sudah tercampur merata, baru saya tambahkan sisa buah yang tadi sudah saya potong-potong. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur, selanjutnya yang terakhir saya masukkan sisa mangga kueni yang sudah saya haluskan ke dalam wadah yang sudah berisi buah ya, seperti yang ada di video. Kemudian saya aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Jangan lupa untuk dites rasa apakah rasanya sudah pas antara manis, harum mangga kueni, pedas, dan sedikit asam. Setelah saya cicipin, menurut saya ini kurang pedas, jadi saya tambahkan sedikit lagi cabai. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan merata. Setelah merata, jangan lupa yang terakhir yaitu masukkan kolang kalingnya. Ciri khas dari rujak Aceh adalah kolang-kaling ya, jadi pastikan kolang-kalingnya ada supaya benar-benar bisa merasakan khas dari rujak Acehnya sendiri. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Setelah tercampur dengan merata, ini dia hasilnya, rujak Acehnya sudah jadi. Sebetulnya seperti ini sudah bisa langsung dimakan, tapi lebih enak lagi kalau ditaruh di dalam chiller atau kulkas. Selanjutnya di sini saya akan kemas. Saya sudah siapkan beberapa box kecil yang sudah ada penutupnya. Saya masukkan buah-buahan atau rujak Acehnya ke dalam box yang sudah saya siapkan. Kalau untuk ide jualan ini boleh ditimbang ya, supaya berat dari isiannya ini sama. Setelah selesai dikemas, jangan lupa ditutup, kemudian taruh di kulkas atau simpan di kulkas bagian bawah minimal 4 jam. Untuk Bunda dan teman-teman semua, saya mau ingetin dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Setelah kurang lebih sekitar 6-8 jam, karena saya sudah penasaran sekali, jadi langsung aja ini saya makan. Pada saat dibuka aromanya harum banget, harum mangga kueni. Dan sebelum dimakan diaduk terlebih dahulu supaya tercampur merata ya antara bumbu-bumbunya. Untuk buahnya ini juga masih seger dan fresh banget. Pedasnya pas, manisnya pas, aromanya harum. Dan yang pasti ini seger banget. Sekarang coba dengerin renyah dari buah-buahnya. Gimana? Ngiler banget kan? Jadi buat teman-teman dan bunda-bunda semua, cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.